Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali anak-anak. Sebelum pembelajaran IPS kelas 9 ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan hari ini anak-anak, Pak Farid akan menyampaikan materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Masing-masing daerah itu memang sangat-sangat mempunyai keunggulan masing-masing. Setiap daerah mempunyai ciri khas dalam segi keunggulan yang ingin ditawarkan kepada daerah-daerah yang lain, khususnya terkait dengan ekonomi. Maka mari bisa kita lihat bahwa pusat-pusat keunggulan ekonomi seperti yang ada di contoh yang sudah Pak Farid bagikan ini. Yang pertama adalah PT Freeport, tambang biji tembaga, emas dan perak milik PT Freeport. Ya, ini atau kita lihat PT Freeport ini adalah perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang besar. Tetapi memang perusahaan PT Freeport itu dulunya adalah sampai sekarang itu adalah miliknya orang atau perusahaan dari Amerika Serikat. Namun sekarang 51% sahamnya, kepemilikannya sudah dimiliki oleh Indonesia. Maka ini menjadi aset yang besar juga. Sedangkan yang kedua, pusat-pusat keunggulan ekonomi adalah perusahaan tambang minyak negara. Tambang minyak negara seperti Pertamina dan sebagainya itu adalah miliknya badan usaha milik negara. Nah, ini berarti otomatis dikelola oleh negara, seperti kita mengisi bensin, mengisi BBM, itu semuanya atau dalam lingkup di bawah naungannya Pertamina. Nah, Pertamina itu adalah salah satu bentuk konkret keunggulan ekonomi. Selanjutnya adalah batik Indonesia. Nah, kita lihat bahwa batik itu adalah salah satu ciri khas yang sudah menjadi hak milik Indonesia. Makanya kenapa UNICEF atau Indonesia sudah mengajukan bahwa batik ini adalah salah satu kebudayaan atau budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga batik bisa kita lihat di berbagai macam mancanegara, di berbagai penjuru dunia. Ketika ada pameran dari Indonesia, pasti akan memamerkan tentang kebudayaan kita, ciri khas kita, yakni batik Indonesia itu. Selanjutnya yakni pusat keunggulan di daerah masing-masing atau khususnya di daerah Indonesia. Walaupun Pak Farid di sini tidak bisa menyampaikan secara lebih rinci dari daerah-daerah Indonesia, hanya saja beberapa saja yang Pak Farid munculkan. Maka saya tegaskan kembali bahwa masing-masing negara atau masing-masing daerah mempunyai pusat-pusat keunggulan yang bisa menjadi daya tarik, yang bisa menjadi daya tawar untuk memajukan daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah tambang timah. Tambang timah di Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung mempunyai keunggulan terkait dengan tambang timah, sehingga dari daerah-daerah yang lain itu membeli tambang timahnya dari Belitung, ya. Selanjutnya adalah perkebunan sawit. Nah, kalau kita lihat sawit itu adalah salah satu perkebunan yang cukup terkenal, khususnya di Sumatera. Selanjutnya adalah pusat keunggulan ekonomi di Pulau Jawa. Bisa kita lihat Candi Borobudur, ya. Ini adalah salah satu cipta atau karyanya manusia
bisa menjadi destinasi wisata, tidak hanya destinasi wisata saja yang hanya sekedar kita berwisata, tidak, tetapi di situ ketika kita berangkat atau kita mencari wisata khususnya Candi Borobudur, kita bisa menikmati keindahannya, tetapi kita pun juga bisa menikmati wisata edukasinya, yakni tentang sejarah berdirinya Borobudur itu bagaimana, siapa yang menciptakan. Itu adalah salah satu pusat keunggulan, pemasukan daerahnya ada melalui wisata edukasi yang berupa Candi Borobudur. Selanjutnya adalah kain batik. Nah, ini sudah Pak Far sampaikan sebelumnya bahwa batik ini juga salah satu pusat keunggulan yang ada di Jawa. Walaupun satu biasanya lebih terkenal adalah batik Pekalongan, batik Madura, dan mungkin ada beberapa macam-macam tipe-tipe batik yang sudah familiar di Indonesia dan mempunyai ciri khas masing-masing. Selanjutnya adalah pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Bisa kita lihat Tanah Lot di Bali, kita bisa melihat pula bahwa salah satu destinasi yang baik atau terbaik di Indonesia ini yakni di Pulau Bali, atau istilahnya adalah Pulau Dewata. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi wisata yang ada di Bali ini sudah mengglobal, sudah sangat terkenal di dunia internasional. Ketika orang itu mengenal Indonesia, maka orang itu juga akan mengenal tentang Bali. Maka destinasi salah satunya adalah Tanah Lot di Bali, itu adalah salah satu destinasi wonderful yang ada di Indonesia. Ini adalah pusat keunggulannya. Ketika wisata banyak yang datang di Indonesia, maka secara tidak langsung pendapatan negara atau devisa negara dan pendapatan masyarakat sekitar juga akan mengalami kesejahteraan atau peningkatan. Seperti yang selanjutnya adalah di Nusa Tenggara, bisa kita lihat tentang Komodo, ya, bukan Kodomo tapi Komodo, ya. Pulau Komodo ini sudah kita atau Indonesia sudah mengajukan sebagai salah satu keajaiban, ya, dan ini banyak orang-orang yang penasaran. Dan ada Pulau Komodo ini yang ada ya hanya di Indonesia saja. Maka secara tidak langsung ketika sudah ada di Nusa Tenggara, maka jelas pikirannya manusia atau pikirannya masyarakat itu sudah terkenalnya adalah Pulau Komodo. Selanjutnya adalah pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kalimantan. Bisa kita lihat, yakni ada Pasar Apung. Kalau tidak salah Pasar Apung itu ada di Jawa, ada di Banjarmasin, yakni di Kalimantan, ya. Pasar Apung ini kalau dulu era 90-an kita bisa melihat sponsor miliknya RCTI itu ada ciri khasnya yaitu Pasar Apung. Yang kedua adalah tambang batu bara. Bisa kita lihat bahwa tidak hanya Pasar Apung, tetapi di Kalimantan juga lebih terkenal tentang batu bara. Ini adalah pusat keunggulan yang ada di Kalimantan, anak-anak. Selanjutnya adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Apakah ada pengaruhnya? Jelas anak-anak bahwa adanya pengaruh-pengaruh itu yang pertama adalah migrasi penduduk, yakni perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain. Contoh, banyak masyarakat Lamongan yang migrasi, yang pindah ke Kalimantan, yang pindah ke Papua atau pindah ke Malang. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan atau ingin berdagang. Ya, salah satu keunggulannya apa? Contoh Lamongan, keunggulannya adalah banyak kayak seperti lele, pecel lele, lalapan, ya. Yang selanjutnya adalah soto Lamongan, tahu campur, tahu telur. Dari Lamongan ke Malang ingin berdagang, ingin menjadikan nasib kesejahteraan ekonominya akan lebih
meningkat, mereka ingin hijrah atau ingin berpindah dari daerah satu, dari asalnya ke daerah yang lain. Apa? Karena ingin mengadu nasib agar lebih baik dari perekonomian. Ini bisa dilakukan. Jadi keunggulan-keunggulan yang ada di daerahnya terdahulu itu bisa dijual, seperti halnya masyarakat Lamongan yang banyak berjualan ke Malang seperti soto Lamongan tadi yang sudah Pak Farid sampaikan. Selanjutnya adalah transportasi. Nah, transportasi ini juga salah satu hal yang sangat-sangat urgen atau yang sangat-sangat penting. Ketika keunggulan suatu daerah seperti halnya Malang dan Batu yang mempunyai ciri khas keunggulan yakni keripik tempe, keripik buah-buahan, agar bisa dinikmati oleh warga sekitarnya atau daerah sekitarnya seperti Ponorogo, Pasuruan, maka dibutuhkan transportasi agar bisa komoditas atau agar barang tersebut bisa tersalurkan ke daerah-daerah yang lain. Selanjutnya adalah lembaga sosial ekonomi, seperti halnya adanya koperasi atau simpan pinjam. Ini adalah salah satu ingin mewujudkan agar masyarakat betul-betul sejahtera, ya, bank perkreditan rakyat. Jadi ada simpan pinjam, mereka meminjam di koperasi atau UMKM. Kenapa? Agar bisa membantu masyarakat kecil untuk berdagang. Ini adalah salah satu lembaga-lembaga yang ditunjuk seperti bank perkreditan rakyat yang ada di daerah. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini sangat menentukan juga terkait dengan pusat keunggulan. Adanya kreativitas di dalam mengolah, seperti halnya Pak Pujon atau Pujon Kidul, dengan kecanggihan atau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat, atau mohon maaf, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh perangkat desa yang begitu luar biasa, sehingga Pujon yang dulunya biasa-biasa sekarang menjadi luar biasa dengan tata kelola yang begitu luar biasa. Selanjutnya adalah pekerjaan. Ini terkait dengan keunggulan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan ini menyesuaikan. Jadi keunggulannya apa? Mungkin dari masyarakat sekitar bisa diajak untuk bisa bekerja di tempat yang memang dibutuhkan. Jadi misalnya banyak pabrik-pabrik, maka pekerja itu juga salah satu kesempatan untuk bergabung di sana. Selanjutnya yakni tugas, ya. Jadi sebelum tugas ini Pak Farid sampaikan, Pak Farid jelaskan, maka inti atau kesimpulannya adalah bahwa masing-masing daerah mempunyai keunggulan yang harus bisa menjadi salah satu peluang untuk bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Malang punya keunggulan sendiri, Pasuruan, Lamongan punya keunggulan sendiri, sehingga mereka harus memasarkan keunggulan itu agar bisa mencukupi, agar bisa mensejahterakan masyarakatnya. Maka itu yang perlu Pak Farid sampaikan. Sekarang adalah tugas IPS, yakni jelaskan minimal 3 manfaat dari pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Maka jangan lupa sebelum mengerjakan ucapkan basmalah dulu, mudah-mudahan dilancarkan. Demikian yang Pak Farid sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.